bacaan Bisa ngono kuwi ya, bener ya. bisa mengkilap. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua Lapangan di SAP beserta rombongan yang sudah hadir di desa kami, Desa Padang Jaya. Bisa ngono kuwi ya, bener ya. Bisa mengkilap. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua Lapangan di SAP beserta rombongan yang sudah hadir di desa kami, Desa Padang Jaya. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang stunting ya ibu-ibu. Jadi materi kita itu adalah cegah stunting, ciptakan generasi cerdas, aktif dan produktif. Ya. Nah, definisi stunting itu sendiri adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Jadi, stunting ini tidak serta-merta datang langsung kejadiannya stunting. Jadi ada kejadian yang terdahulu. Jadi agak lama prosesnya ya, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Sampai sini Bu, berarti kaitannya dengan tinggi badan. Jadi anak seusianya itu, seusia dia kalau dia stunting
tingginya itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar yang ditetapkan seperti apa? Nanti ya, kita lihat lebih lanjut. Nah, umur anaknya sama, kok tinggi badannya bisa beda? Ibu-ibu pernah menyandingkan anaknya yang umurnya sama? Biasanya lihat kok lebih pendek yang satunya atau lebih tinggi yang satunya, seperti itu ya. Nah ini agak kabur dulu karena dia berwarna. Apa itu stunting? Stunting atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis atau menahun, terutama dalam 1000 hari pertama sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Ternyata kejadian stunting bisa dipastikan pada ibu hamil pada saat seorang perempuan sudah dinyatakan hamil sampai anaknya lahir, sampai anaknya berusia 2 tahun. Jadi yang biasa kita sebut sampai 2 tahun itu adalah masa emas pertumbuhan anak. Kalau emas biasanya mahal tidak Bu? Jadi anak-anak kita yang balita itu adalah aset kita sampai dia usia 2 tahun. Jadi tergantung ibu-ibu sekalian mau diapakan anaknya, mau jadi emas atau mau jadi emas-emasan. Nah itulah kenapa pemerintah sekarang biar kualitas anak-anak kita nanti bisa disandingkan dengan orang-orang yang memang berkualitas seperti itu ya. Nah, apa bahayanya? Kalau anak sudah terjadi stunting, otot anak sulit berkembang dan tubuh sulit tumbuh. Sulit berkembang. Jadi badannya biasanya kalau berkembang berarti kecil, ya. Kemudian tubuhnya sulit tumbuh, ototnya sulit berkembang. Otot biasanya berkaitan dengan tinggi badan juga, ya. Nah, stunting mengancam bonus demografi Indonesia. Dikarenakan kita tidak bisa bersaing dengan orang yang memang kualitasnya baik. Karena stunting ini kenapa nanti pengaruhnya? Kita lihat nanti juga ya. Jadi prevalensi stunting kita itu masih tinggi ya, 29,6%. Nah, kemudian kalau sudah anak-anak kita stunting, tumbuh stunting sampai dewasa, dampak ekonomi stunting juga, dampak rumah juga akan terancam. Sekitar 300.000 triliun kita kerugiannya. Itu ada perhitungannya dari pemerintah. Ya, kenapa stunting harus diatasi oleh pemerintah? Ya, kenapa semua instansi ini terlibat? Banyak SKPD terlibat untuk mengatasi stunting ini. Nah, stunting itu kenapa bisa terjadi? Stunting terjadi adalah akibat dari kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin sampai balita, sampai 2 tahun tadi. Penyebab dan proses terjadinya stunting. Stunting ini dimulai kejadiannya dengan kenaikan berat badan yang tidak adekuat. Kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan yang ada di KMS. Ibu-ibu yang punya balita, ibu-ibu yang hamil, mungkin sudah sering kali tidak ada. Ini di luar sana. Mungkin kayak di Jawa mungkin bisa ya, daerah-daerah Jawa, daerah-daerah yang lain. Ya saya tahu di daerah Padang Jaya ini enggak ya. Ketidaktahuan pola makan yang benar. Ya. Jadi anak-anak kita tidak asal makan Bu. Tidak asal makan, apalagi dia dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun, makannya harus sesuai dengan komposisi gizi yang dianjurkan. Ya, nah, tidak asal makan. Kemudian kebutuhan yang meningkat akibat penyakit yang berlangsung lama atau kronik. Anak-anak kita biasa ada yang penyakit jantung Bu ya. Ibu tahu yang penyakit jantung bawaan, dia akan kenaikan berat badannya juga tidak akan bisa naik laju seperti anak-anak normal. Nah, kalau kenaikan berat badannya tadi tidak naik-naik, otomatis tinggi badannya biasanya berpengaruh. Inilah yang bisa menyebabkan stunting itu juga terjadi. Digedein, mabuknya yang dibesar-besarin. Sebelum tahu dia hamil, ibu-ibu biasanya biasa aja. Apalagi ibu-ibu hamil muda, ya Bu bidannya. Begitu dia di PPT tahu positif, langsung tidak mau makan, tidak mau makannya pokoknya milih-milih lah ya. Sebetulnya ibu hamil tidak ada makanan yang milih-milih.
Masih ada Bu, mitos ibu hamil yang tidak boleh makan ini, makan ini, makan ini, masih ada? Dari orang tua zaman dahulu. Masih. Menurut ilmu gizi, Banyak gitu. menurut ilmu gizi, makanan ibu hamil, makanan ibu lepas tidak ada pantangannya sama sekali. Ya, kalau ibu lepas tapi pedas tidak boleh ya, karena biasanya anaknya akan berak-berak seperti itu ya. Tapi kalau yang lain tidak ada pantangan. Jadi sesuai dengan komposisi gizi yang ada. Komposisi gizi yang ada apa? Makanan kita sehari-hari harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada lemak, harus ada mineral, harus ada vitamin. Berarti makanan kita harus kalau ada. Nggak ada. PKH adalah program Keluarga Harapan, program andalan Kementerian Sosial yang berupa bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kenapa bansosnya bersyarat? Karena jadi penerima ini selain mereka warga kurang mampu, juga mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Persyaratannya yaitu mereka harus mempunyai lansia masuk ke dalam komponen PKH. Lalu kenapa Kementerian Sosial memberikan bantuan bersyarat kepada yang memiliki komponen bayi dan balita tadi? Salah satunya juga berhubungan dengan pencegahan stunting ya, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan balita. Terus untuk anak sekolah itu adalah untuk fokus ke pendidikan anak. Jadi pendidikan wajib dasar yang harus terpenuhi bagi peserta PKH. Kemudian dalam perannya di sini pendamping PKH itu memberikan mereka adakan pertemuan P2K2, namanya pertemuan P2K2 yang dilaksanakan setiap bulan, itu yang wajib dihadiri oleh ibu hamil dan yang punya balita. Di situ mereka menyampaikan materi tentang gizi dan kesehatan, juga pencegahan stunting. Jadi kita sudah diberikan pelatihan untuk menyampaikan tentang pencegahan stunting dan pemenuhan gizi serta kesehatan kepada para KPM. Jadi KPM ini adalah keluarga penerima manfaat ya, yang tadi sudah menjadi peserta PKH. Nah, di dalam pencegahan dan penanganan stunting itu mereka dalam pertemuannya itu saling mengingatkan bagaimana bahwa stunting, mereka mempunyai peran dalam setiap keluarga itu untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi yang dilakukan oleh pendamping adalah mengedukasi kepada mereka serta mengawasi bahwa untuk pelaksanaan yang pencegahan stunting tadi ini benar-benar mereka sudah coba terapkan. Misalnya mereka memberikan makanan yang bergizi dan seimbang untuk anak balita atau ibu hamil. Nah, itu sudah kita sampaikan ke mereka bahwa tadi seperti yang ibu dari puskesmas bilang, kalau makan untuk tidak asal kenyang ya, Bapak Ibu. Nah, jadi mengajarkan pada mereka kalau makan tidak asal kenyang, tapi harus memenuhi standar gizi seimbang. Nah, apa saja itu standar gizi seimbang? Itu juga sudah disampaikan bahwa tidak harus makanan itu yang mahal, tapi juga bisa didapat dengan mudah dan murah. Itu yang terutama ya bagi mereka. Nah, di situ bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan murah? Di sini dicontohkan, misalnya satunya adalah telur ya. Telur itu mudah dan murah didapatkan. Misalnya untuk satu balita 1 butir itu kan tidak susah ya buat mereka. Jadi kita biasakan kepada mereka juga untuk selalu menyiapkan
makanan gizi seimbang bagi keluarga. Nah, kemudian untuk petugas pendamping PKH di sini juga kita mengawasi penggunaan bansos agar sesuai dengan SOP. Jadi supaya bansos itu tidak digunakan untuk beli rokok bapaknya. Ada misalnya yang bansosnya ternyata yang ambil bapaknya dipakai untuk beli rokok. Nah, itu tidak boleh. Itu bansos untuk bantuan PKH dipergunakan untuk membeli keperluan sekolah anak-anak yang usia sekolah, dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi keluarga. Kemudian ada bansos sembako atau BPNT yang lama itu. Untuk bansos sembako ini mereka belanjanya di agen briling, itu biasanya ditukar dengan beras dan telur. Kenapa beras dan telur? Karena yang pertama, beras ini adalah makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Terus telur ini murah, mudah, dan awet. Jadi kalau misalnya untuk seminggu atau seminggu ke depan itu disimpan, dia masih bisa dimakan. Jadi ini khususnya untuk para agen briling, memang mereka memberikan bansosnya kebanyakan yaitu beras dan telur. Tapi sebenarnya bansos itu boleh dipergunakan untuk membeli kebutuhan makanan yang lain selain telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber penyuluhan pencegahan stunting dari Puskesmas Kuaro. Yang saya hormati TP PKK Kecamatan Kuaro beserta tim. Yang saya hormati Bapak Ibu RT Desa Padangjaya. Yang berbahagia peserta penyuluhan pencegahan dan penanganan stunting Desa Padangjaya. Baik, saya perlu kenalan dulu nggak nih? Perlu dong. Jadi, saya di sini pendamping sosial PKH. Saya juga warga sini. Ada yang kenal, ada yang belum. Saya belum kenal. Biar nanti subscribe. Iya. Ya, jadi di sini saya pendamping PKH datang bersama dengan koordinator kabupaten. Di sana ada Mbak Uswa. Kebetulan yang harusnya berdiri sebenarnya di sini beliau, hanya ada berhalangan karena suaranya batuk dan dibatuk, jadi saya menggantikan beliau di sini. Kemudian di sana juga ada petugas pendamping PKH di Desa Padangjaya, Mbak Vina. Kalau di sini ada peserta PKH nggak, Ibu-ibu? Ya begini Pak RT. Nah, ada sini. yang hadir di sini. Lagi di Padangjaya. Nah, seperti itu. Nah, kita nggak tahu apakah betul-betul stunting atau cuma gizi buruk, ya Bu ya. Nah, itu aja. Yang jelas biasanya kalau sudah di bawah garis merah, itu sudah hati-hati Bu ya. Nah, diupayakan teman-teman yang mempunyai anak bayi, mungkin jangan sampai di bawah garis merah. Nah, di bawah garis kuning biasanya sudah hati-hati Bu ya. Iya Bu Mega? Iya. Nanti kalau kita bilang kabupaten anak ibu stunting bisa rontok nih diajar orang, ya Bu Mega? Iya, yang boleh menyampaikan stunting atau tidak anak putra putri ibu adalah dari dinas kesehatan. Itu pun sudah berbagai macam pertimbangan yang dia penelitian dan sebagainya. Mudah-mudahan di sini tidak ada di tahun depan karena beberapa program pemerintah yang sudah dilakukan untuk pencegahan dan penurunan stunting. Baik. Apa sih peran PKK di dalam penurunan stunting? Kemudian apa juga peran dari kader? Karena PKK merupakan suatu lembaga mitra pemerintahan desa. Posyandu juga merupakan lembaga yang mitra pemerintahan desa yang benar-benar di dalam hal ini bekerja sama untuk menurunkan angka stunting khususnya di Desa Padangjaya ini. Ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam pelaksanaan penurunan stunting. Kalau sudah stunting Bu ya, nggak bisa diapa-apain ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kalau sudah dibilang stunting nggak bisa, cuma
ada yang namanya perbaikan gizi ya. Nah, disinilah peran kita untuk perbaikan gizi dari teman-teman, mungkin pencegahannya itu melalui Catin, calon pengantin ya. Biasanya kalau mau calon pengantin itu sekarang screening dulu ya. Yang disuntik apa itu saya tidak ngerti, bidan yang paham. Kalau ada sertifikatnya itu baru boleh ya Bu ya. Nah, itu banyak. Nanti kalau secara teknis nanti Bu Bidan pasti nanya lah sama Bu Bidan di desa. Nah, kenapa hari ini harus dihadirkan Catin, ibu hamil, terus ibu bayi ya? Karena itu tadi mendapatkan pengetahuan seperti ini. Nah, kemudian sekarang ada peraturan pemerintah, bahkan ada peraturan himbauan atau dari bupati terkait dengan dilarangnya nikah muda. Nikah muda ini menghindari yang seperti itu tadi, nanti kalau hamil, punya anak nanti itu startingnya ya, ini starting anaknya itu waktu hamilnya seperti itulah. Makanya sekarang kalau ada kegiatan sosialisasi tentang penurunan stunting pasti ada Catin. Karena sekarang aturannya sekarang 19 tahun batasnya adik-adik baru boleh menikah yang perempuan ya. Kalau dulu kan ada aturan yang dulu 16 perempuan, laki-laki 19 boleh. Sekarang sama-sama 19 kalau nggak salah. Ya seperti itu. Baik, di sini mungkin kebanyakan ibu kader PKK sama Posyandu ya yang hadir. Iya. Nah di sini bahwa di dalam kegiatan kita melaksanakan PKK khususnya yang ada namanya Dasar Wisma ya, ada Pokja 1, 2, 3 dan 4. Nah peran PKK sendiri di dalam kegiatan itu sendiri adalah bahwa teman-teman di Dasar Wisma biasanya itu ada kebun ya kan, ada kebun. Terlebih di sini kalau kebun Dasar Wismanya nanam apa Bu? Sayur sama toga. Nah ada informasi yang bagus baru-baru ini hasil dari pertemuan di Ketua PKK Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan baru-baru ini untuk bayi kalau bisa masih diberikan herbal sebelum memakai obat. Ya, Bu, apa sih Bu obat herbal yang Ibu maksud? Apakah ada di toko-toko? Herbal yang dimaksud adalah herbal yang berasal dari tanaman toga, ya kan? Nah kalau memang bisa seperti itu dulu. Makanya biasa Bu ya, kalau seandainya kalau anak 1 tahun biasanya dia kalau pilek apa itu yang dicokokin apa itu kasih dicokur. Biasanya kalau panas kompresnya pakai telur bebek kayak Bu. Nah biasa waktu panas sama kan itu dulu. Seperti itu. Tentunya itu melalui pelatihan dan pengetahuan. Jangan asal sembarang kasih. Anak kurang nafsu makan, mungkin dikasih apa Bu? Temulawak. Nah itu kan Bu. Nah seperti itu. Cuma ingat, jangan sampai 1 tahun, mungkin 1 tahun ke atas Bu ya. 1 tahun ke atas mungkin baru mulai seperti itu. Di sini saya agak melenceng sedikit ya. Tadi saya pencegahan penurunan stunting, sekarang saya agak keluar sedikit tapi tetap materinya teman-teman yang ada di sini terkait dengan pencegahan. Bagaimana Posyandu di daerah di desa ini kira-kira perkembangannya. DPRS-nya saya mau tanya. Siapa kader Bu ya? Rata-rata berapa? Hampir dicapai. Kenapa kemarin gak ikut lomba? Kenapa Bu administrasinya berantakan? Belum lengkap. Ikut Bu, karena perlu saya sampaikan kunci dari lomba. Nah seperti itu. Jadi kalau rata-rata dalam 1 tahun itu sudah 50 ke atas, coba Bu itu. 1, kedua pengetahuan kader rata-rata. Karena pada saat lomba Bu,
kader itu akan ditanya, memang pada saat presentase ini yang presentase kan banyak ketua kader, tapi pada saat Dewan Juri mempertanyakan masing-masing kader harus menguasai. Meja itu bukan namanya sistem, tapi tahapan. Kadang teman-teman meja 1, ini meja 2, ini betul sih, cuma tahapan. Jadi jangan terpaku. Kalau banyak sekalipun tahapannya tuh meja 1 di sana, meja 2 di sini, meja 3 tidak apa-apa. Yang ditanya itu tahapan. Ya begininya. Nah seperti itu. Nah ini saya masukkan supaya tahun depan itu di sini bisa ikut gitu. Nah karena apa? Saya melihat ada beberapa memang penurunan di tahun ini terkait dengan lomba posyandu dalam rangka mengikuti lomba tingkat kabupaten. Lumayan Bu, hadiahnya itu 7,5 juta untuk tahun ini. Baru Ibu udah pakai SPJK. Hadiah itu nanti begitu kita bagi KTP ketua kader, rekening sudah masuk. Kan lumayan kan untuk operasional. Nah kalau Ibu dapat duit desa, pasti Ibu meng-SPJ kan. Nah kalau ini enggak. Nah kenapa pentingnya Ibu mengikuti lomba itu? Biar Ibu tahu kekurangan apa sih sebenarnya yang harus saya benahi di posyandu. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman di desa, mengikuti lomba itu bukan kita jangan bahasanya juara dulu, tapi ikut dulu sejauh mana pelaksanaan yang sudah kita lakukan di lapangan ini sudah benar, seperti itu. Karena di sana itu ada masukan-masukan nanti dari tim juri. Yang tim juri ini yang belum pernah memang datang ke tempat Ibu, seperti itu. Karena teman-teman juga para ibu bidan atau dari puskesmas ini kan banyak tidak bisa harus serta-merta tiap bulan datang untuk memberikan pengetahuan kepada para kader atau memberikan masukan. Nah, melalui lomba-lomba itu saja Bu yang sekiranya nanti Ibu bisa mendapatkan informasi. Karena sangat banyak jumlah posyandu di Kabupaten Pasir ini 371 posyandu. Yang ikut lomba itu kan cuma 10. Berarti lebihnya itu kan ini gimana itu. Jadi memang kalau di tingkat kabupaten sudah 10 masing-masing kecamatan kan, seperti itu. Nah, harapan saya tahun depan ini lebih banyak lagi yang mengikuti minatnya. Nah, kalau sudah juara tingkat provinsi kabupaten, untuk ke provinsi biaya dan sebagainya tuh sudah ditanggung oleh kabupaten, kami dinas PMD. Jadi tidak keluar biaya lagi. Jadi untuk berangkat ke sana kami yang biayain, sampai seragamnya kami yang biayain. Sudah dapat lagi uang seperti itu. Nah, cuma memang persaingan kita di luar itu sangat ketat. Nah terlebih inovasi-inovasi. Nah inovasi terkait dengan toganya posyandu bukan termasuk inovasi posyandu ya. Ada macam-macam seperti tabuli, apa seperti itu. Nah itu termasuk inovasi di posyandu. Nah sebenarnya Kuaro ini luar biasa Bu ya. Cuma kemarin itu ada kematian ya, ada kematian, terjun bebas. Nah, satu lagi, kalau di desa itu walaupun lain wilayah posyandunya, umpamanya ada posyandu 3 nih, yang dimasukkan posyandunya itu bener aja, nggak ada kematian. Tapi di desa itu ada kematian, meninggal, langsung terjun bebas. Kemarin Modak itu bagus tuh, bagus. Seandainya tidak ada kematian, itu yang bersaing cuma Modang sama Kuaro, Longkali dan Grogot. Tapi Grogot ada di Padang Panrapat, gugur dua-duanya, maju. Akhirnya yang lain ini yang naik. Itu Bu. Jadi nanti kayak Padang Panrapat, memang pada saat mendaftar dan ada pelaksanaan meninggal. Nah, seperti itu. Ya tetap nggak bisa kita bawa ke tingkat provinsi. Kemudian ini sekedar masukan untuk teman-teman kader posyandu. Nah, perlu saya sampaikan juga untuk kader posyandu se-Kabupaten Pasir ini oleh dari Bu Sinta sudah mengusulkan untuk seragam posyandu. Kenapa? Kasih aplaus dong buat Bu Sinta dulu. Iya. Kenapa saya bisa sampaikan hari ini? Karena dananya sudah masuk di bidang saya sebesar 400 juta. Makanya saya bisa sampaikan. Nah, kemarin yang sudah mengusulkan Dasawisma di desa sini melalui proposal yang
diusulkan melalui PKK juga sudah 2023 nanti 5 juta satu dasawisma sudah diperjuangkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Itu juga masuk di rekening kami PND, ya. Nah, nanti terima kasih. Artinya pada saat Ibu Sinta memberikan statement atau memberikan masukan, ikutin. Karena beliau tidak hanya omong saja, tapi digiring sampai itu keluar. Sebesar 117 dasawisma dengan dana 1 miliar 85 juta sudah masuk di DPRD. Sekarang masih proses penelitian. Nah, itu bagaimana proses pencairannya nanti dibicarakan di akan datang. Yang jelas data itu sudah ada. Artinya kalau tahun depan nanti Ibu Sinta lagi cepet-cepet sudah. Mulai sekarang kalau mau ada belajar bikin proposal yang bagus supaya satu kali masuk proposal nggak ada perbaikan. Karena kadang yang bikin lambat itu ada perbaikan, ya kan? Di telepon lagi ini. Jadi ada dua memang perjuangan Ibu Sinta untuk Posyandu dan PKK ini yang sudah terrealisasi. Cuma kan Ibu tahu kalau kita minta hari ini bukan dapat, pasti tahun depan baru dikasih karena melalui perencanaan, ya. Begitu juga desa, teman-teman PKK dan Posyandu semestinya untuk melaksanakan kegiatan tahun 2023 tahun ini sudah membuat program rencana kegiatan untuk tahun depan. Karena rencana tersebut akan kita masukkan di dalam kegiatan Musdes. Nah, kalau Ibu kepinginnya membuat rencana yang manis-manis, yang bagus-bagus, memang bagus. Tapi tidak dibuat perencanaan, tidak dihitung berapa biaya dan sebagainya. Nanti orang bingung mau ngasih berapa, ya kan? Tapi itu semua kalau desa disesuaikan dengan keuangan desa. Nggak bisa serta-merta ibu-ibu minta hari ini minta 10 juta hari ini, nggak bisa melalui perencanaan, ya. Saya rasa itu hafal semua. Kayaknya udah ngantuk ya. Anak-anaknya sudah. Iya. Kalau kayak gitu kita sudahin aja Bu ya sambil kita menunggu selesai acara. Kita sebentar aja kok. Ini karena semua acara-acara sudah dilaksanakan, pengumuman dari PKH sudah, dari PKM sudah, kemudian kami dari PKK Kabupaten sudah memberikan informasi-informasi yang penting. Nah, selanjutnya kita nanti seremoni aja, setelah selesai langsung kita pembagian telur, ya. Nah, telur ini bentuk kepedulian dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasir melihat ada 20 lokus stunting di Kabupaten Pasir. Karena beliau merupakan wakil dari tim penurunan stunting Kabupaten Pasir, maka beliau mempunyai program bahwa memberikan 1 telur 1 hari kepada ibu-ibu. Belum disuruh pulang kok. Pak RT masih senyum nih. Senyum Pak, makanya pakai masker. Baik, terima kasih buat pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada kami di dalam sesi ini. Ada beberapa hal memang pesan-pesan kami dari tim penggerak PKK Kabupaten terkait penurunan stunting. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang di belakang, kedengarannya beserta staf yang kami hormati, Kepala Desa Padang Jaya, Bapak Jikri Julkarnain SPDI beserta perangkat, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kuaro, Ibu Risnani Esos beserta anggota, yang kami hormati Ketua BPG Desa Padang Jaya, Bapak Ampian Toro beserta anggota, yang kami hormati Koordinator PKH Kabupaten Pasir, Ibu Uswatun Hasanah SPDI beserta anggota, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Padang Jaya, Ibu Maratus Soliha SPDI beserta anggota,
Yang kami hormati para bidan desa, kader Posyandu, Ketua RT, Ketua Dasawisma, sedesa Padang Jaya, juga seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur tunggu lebih lama, izinkan saya selaku pembawa acara akan menyampaikan rangkaian susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars PKK. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, penyerahan telur secara simbolis. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak, agar mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin nanti Bu Bidan bisa lebih menjelaskan lebih lanjut. Saya harap bisa lebih konsentrasi lagi nanti teman-teman kader Posyandu. Kemudian daripada itu, dari kebun yang ada Bu, kita sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi. Itu saya sendiri sudah mengikuti di 7 kebun ketika saya sudah sempat ada di tempat. Selebihnya ibu-ibu PKK beserta kader Posyandu ikut ke lapangan. Ya, saya dengar-dengar juga infonya kan kemarin ada yang dimintainya Bu, proposal di kabupaten. Mudah-mudahan ini ada yang jual ibu-ibu ya, ibu-ibu Dasawisma. Ada yang sudah belum Bu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan pertama-tama kami dari pemerintah kecamatan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasir yang berkenan hadir hari ini di Desa Padang Jaya. Tentu ini merupakan satu kebanggaan buat kita, Kecamatan Kuaro secara umum dan Desa Padang Jaya secara khusus. Dan alhamdulillah kami sudah artinya hari ini desa yang kedua bersama Ibu Sinta yang kemarin tanggal 9 kita sama-sama di Pasir Mayang, dan alhamdulillah hari ini kita kembali berada di Padang Jaya. Tentu ini suatu harapan yang kita nantikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menjadikan motivasi, menjadikan semangat buat kita semua, khususnya ibu-ibu ketua tim penggerak PKK, bisa lebih giat lagi, biar aktif lagi melaksanakan 10 program pokok PKK. Tentunya dengan senantiasa tidak bosan-bosan melakukan pembelajaran, melakukan komunikasi terkait dengan apa yang harus dilaksanakan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Selanjutnya kami juga mengapresiasi kepada Bapak Kepala Desa yang sudah biasa signifikan bahwa sekarang di Desa Padang Jaya sudah terbentuk 24 kelompok Dasawisma. Tentu ini menjadi kebanggaan kita dan menjadi laporan kami Bu, bahwa memang Desa Padang Jaya ini salah satu desa yang menjadi lokus kalau ada studi biru. Beberapa bulan yang lalu dari Provinsi Kalimantan Selatan juga ke sini melakukan studi biru, dan ada lagi satu yang menjadi kebanggaan kami Bu, Kecamatan Kuaro di Padang Jaya ini terkait dengan digitalisasi. Ya, jadi alhamdulillah dengan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa, mengajak warga masyarakat untuk melek terhadap teknologi. Dan insya Allah dimulai dengan Desa Padang Jaya ini Bu, artinya penyebaran informasi melalui media elektronik bisa disaksikan, bisa ditonton oleh masyarakat Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, dan khususnya Padang Jaya.
Jadi kegiatan kita hari ini diliput dan insya Allah itu nanti bisa ditonton melalui YouTube live. Nah itu artinya ini satu dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa Padang Jaya. Tentu kami mengharapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh warga masyarakat Desa Padang Jaya untuk memberikan dukungan penuh kepada Bapak Kepala Desa terkait apa yang sudah Pak Camat ya, saya berdiri ya. Oh, saya juga apa berdiri ya? Tes, kedengaran nggak? Dengar. Tukang kamera mungkin nggak ke belakang karena saya akan jalan-jalan. Ya, kalian akan kesulitan dapetin saya. Ini karena sudah mau siang, mata sudah mulai mengantuk, saya kasih pantun dulu. Mau nggak Pak kasih pantun? Jarang-jarang mau Ibu Bupati kasih pantun. Saya kasih pantun dulu. Jika datang teman sebaya, ajak bermain ke Surabaya. Sungguh bahagia hati saya ketemu ibu-ibu cantik yang ada di Padang Jaya. Satu lagi. Sejauh mata memandang, pemandangan indah di saat pagi. Karena telur Ibu Sinta sudah datang, semoga stunting segera pergi. Ya, saya hanya baca saja ya. Tapi emang telur, jangan dipanggil nanti Bu Sinta telur ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Camat, Pak Kades saya belakangin dulu. Saya lebih fokus ke ibu-ibu yang di depan ini, karena Pak Camat tiap hari sudah saya lihat. Baik, selamat siang dan salamkan satu persatu. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa cinta saya, dan rasa sayang saya. Kenapa? Ya karena saya istri bupati. Iya, kalau istri bupati itu kepada seluruh masyarakat sudah harus cinta, betul nggak Bu? Setuju? Ya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat kepada saya, kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini, dan tidak lupa juga kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi yang kita bangga-banggakan, Nabi Muhammad SAW. Tadi ilmunya tentang stunting sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya untuk Desa Padang Jaya ke depan tidak ada lagi anak yang terlahir stunting. Ya, ini ilmu yang kita dapatkan hari ini bukan sembarang ilmu. Tidak semua orang bisa melakukan sosialisasi, bisa membawa dokter temunya yang hadir tadi ya, mana ibu dokternya? Ya ada ya. Setelah itu menghadirkan seluruh, ada Pak Camat, ada Pak Kades dan ibu-ibu di sini. Dihadirkan untuk apa? Bukan karena telur. Ini saya kasih tahu ya, bukan karena telur. Di rumah sudah punya telur, saya yakin. Bercanda dikit ya, biar kita nggak terlalu kaku. Pusing sudah belajar. Iya, kenapa? Ya telur murah. Kata Bapak, minta telur Pak, dikasih 10.000 dapat 5. Betul nggak Bu? Nah itulah kenapa saya bawa telur hari ini sebenarnya sebagai simbol bagaimana caranya ibu hamil yang punya balita rajinlah mengkonsumsi telur. Nah apa-apa, protein tinggi telur itu ya, tapi untuk orang yang sudah kolesterol memang yang kuningnya agak sedikit berbahaya, tapi untuk yang ibu hamil atau yang mempunyai balita makanlah telur setiap hari. Untuk satu balita satu telur setiap hari, insya Allah selama berapa, saya kemarin itu dikasih ilmu dari ibu itu 6 bulan berturut-turut Ibu, 6 bulan berturut-turut setiap hari balita mengkonsumsi satu telur itu bisa mencegah stunting. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kayaknya masih apa ya? Kayaknya masih diam gitu ya. Ada yang penasaran dengan saya. Tahu nggak sih saya ini siapa? Tahu kan ya, suaminya. Benar Bu? Saya pengen bantu suami saya juga. Kalau pasar emas itu berjalan lancar, berarti Bapak Bupati 1 periode lagi. Tapi serius, itu disuruh. Itu serius, itu tidak disuruh ataupun disuruh, itu sudah menjadi tugas istri. Betul nggak Pak? Iya, saya punya kewajiban. Saya punya kewajiban meningkatkan SDM masyarakat Kabupaten Lumajang termasuk Padang Jaya. Apa itu stunting, apa itu gizi buruk, kami perlu mensosialisasikan itu. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa, terima kasih juga Pak sudah sangat support untuk masyarakat desa. Kenapa? Dengan Bapak mensupport itu mengurangi juga tenaga kami sebenarnya, membantu kami juga sebenarnya, membantu Pak Bupati.
Jadi terima kasih banyak. Dan tadi disampaikan ada 24 dasawisma. Saya yakin sekali kalau semuanya ada dasawisma di sini, maka Padang Jaya tidak akan ada lagi stunting. Ibu harus ada dasawisma. Jadi kalau satu RT itu biasanya kan ada 50 rumah ya. Satu Pak RT 50 rumah, satu Pak RT ada yang 30 rumah atau ada yang lebih dari 50 rumah. Nggak tercover sama Pak RT. Belum lagi Pak RT pacaran sama istrinya. Betul nggak Bu? Nggak tercover sama Pak RT, maka dibangunlah yang namanya dasawisma. Dasawisma adalah kelompok rumah yang terdiri dari 1 maksimal 20 rumah. Ya, 1 rumah sampai 20 rumah atau maksimal 20 rumah. 1 rumah atau minimal 10 rumah. Itulah dasawisma. Jadi kalau dalam 1 RT ada 100 rumah, berarti hanya ada 10 dasawisma. Nah kalau Pak RT pengen panggil orang, tak perlu mengumpulkan sama untuk sosialisasi, itu tidak. Nah di dalam dasawisma itu banyak Bu kegiatannya. Ada pola asuh, ada tentang posyandu, juga ada majelis taklim. Bisa kita bentuk dalam dasawisma tersebut, tapi tidak ada banyak orang yang paham tentang itu. Ya, dasawisma juga bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Setiap bulan lakukanlah pertemuan. Biasanya kalau daerah Bengkong itu dasawismanya, dia selalu jempitan beras setiap bulan. Jadi sebulan itu Pak, beras itu dikumpulkan dari 10 rumah itu, nanti dijual lagi beras yang tadi sudah dikumpulkan 10 rumah, dijual lagi ke kader ini, dari kader dasawismanya, dijual dapat uang, dikumpulkan. Sampai Ibu tahu dia udah punya piring yang bisa disewakan, dia sudah punya elektron yang bisa disewakan, tenda yang bisa disewakan. Jadi dia tidak pernah merepotkan dasawisma yang lain, dia sangat mandiri. Maka dari itu kemarin saya menghadirkan Ibu Gubernur kemarin ke sana. Kenapa? Sangat mandiri. Jadi dia bilang gini, Bu, kami nggak pernah minta untuk Pak Kades. Kenapa? Pak Kadesnya pelit, kan saya bilang. Kata enggak, kami nggak mau aja merepotkan Pak Kades. Kenapa? Karena mereka sudah mandiri. Ya, saya berharap juga di Desa Padang Jaya ini seluruhnya semoga terbentuk banyak dasawisma. Itu bukan untuk saya Ibu-ibu, itu untuk Ibu seluruhnya. Betul nggak Bu? Mohon maaf ya yang punya mic ini suara saya cempreng, agak susah ngeditnya nanti. Jadi harapan saya Pak Kades, teruslah gali, teruslah belajar, teruslah tingkatkan tentang dasawisma. Karena saya yakin sekali dari dasawisma ini bisa minimize dari stunting. Karena satu kelompok itu kita tahu yang hamil berapa, yang punya balita berapa. Di sanalah fungsinya dasawisma sebenarnya. Ya, itu saya bicara dasawisma. Sekarang saya bicara tentang bantuan Pak Kades. Jadi kemarin itu kalau di sini ada 24 dasawisma dikali 5 juta berapa? Saya tanya dulu. 12. Waduh, 120 juta. Jadi dasawisma yang ada di Padang Jaya dapat uang 120 juta dasawismanya. Betul nggak Ibu-ibu? Nah, kemarin tuh udah saya sampaikan sebenarnya sebelumnya. Kapan sih ini dapatnya? Dapatnya kan nggak ujuk-ujuk langsung dapat Pak. Dapat lah Bapak Ibu, dapatnya setahun. Kalau mengajukannya tahun 2022, berarti dapatnya tahun 2023. Jadi kemarin udah cerita lucu. Bapak Bupati tanya saya, sudahlah kasihkan uang aja. Saya bilang saya nggak mau kasih uang, saya bilang itu. Kenapa nggak mau kasih uang? Bapak-bapak tahu nggak ibu kasih uang? Ibu-ibu nih Pak, kalau dikasih uang cepat habisnya Pak. Ya beli online-nya banyak. Jadi saya vlogkan beli barang. Kalau beli barang, otomatis kalau saya turun ke lapangan saya bisa lihat itu barang. Betul nggak Pak? Kalau dikasih uang Pak, aduh Pak jilbabnya aja mahal Pak. Belum bajunya kadang-kadang. Jadi saya vlogkan tidak mendapatkan uang seluruhnya. Semuanya dalam bentuk barang, insya Allah dengan nominal yang sama ya. Nah, tetaplah semangat dasawisma Padang Jaya. Bukan hanya itu, setahu saya Padang Jaya ini sudah dapat bantuan majelis taklim juga ya? Berapa? Satu kelompok ya? Tahun? Oh, yang 6 nya belum? Tahun depan? Padang Jaya ini malas bikin proposal Pak Kades. Bayangin masa Ibu Bupati yang repot? Nih saya telepon, tanyain Pak kalau bisa. Bu, mau dibantu nggak majelis taklimnya? Iya Bu, tapi proposal masa Ibu Bupati yang bikinin proposal ya? Sudah tidak ada loh Ibu Bupati. Yang paling dalam, saya sangat sayang kepada seluruh masyarakat yang ada di Padang Jaya. Tidak ada
Bu tahu nggak ini telur di bawah 1.200. Saya tadi telepon bidan saya. Tambahkan lagi telurnya 1.000 lagi. Bu jangan Bu, takut iri dia sayap lain. Waduh saya bilang. Ya karena ini desa Padang Jaya dan desa kesukaan saya bilang awas ya kalau telurnya kurang saya bilang. Jadi itulah salah satu khususnya Padang Jaya bagi saya. Baik, banyak banget ya yang sudah saya sampaikan. Kira-kira ada lagi nggak ya? Sudah cukup sepertinya. Saya sangat bawel, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ini Bu Hamil di sini ya? Ini Catin. Ini yang calon pengantin. Nih calon pengantin ibu kasih tahu ya. Sama istrinya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ranking di dalam DTKS ini di ranking peringkat sesuai dengan kuota per desa. Dan sesuai dengan aset. Jadi dimasukkanlah aset yang itu. Kalau misalnya punya sarang walet, dimasukkan sarang walet. Harus dengan sejujur-jujurnya supaya pusat juga Ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Video ini ngomong. Ya ngomong ya sembarang. Stop stunting buat Padang Jaya ya. Nah, ibu dari mana? Padang Jaya Desa Mandiri stuntingnya banyak. Tenang beres itu nanti. Ini habis bagi telur turun semua stuntingnya. Ya amin. Yang penting ini lah, yang kecil pendeknya. Saya stunting loh Pak. Enggak, perasaan Oh, bojone. Bisa ngono kuwi ya, ngono. Bisa mengkilap. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Tua Lapangan Pribadi SAP beserta rombongan.